Lintas Info, DPRD Kota Yogyakarta menggelar rapat paripurna dengan agenda persetujuan bersama antara Wali Kota Yogyakarta dengan DPRD Kota Yogyakarta atas Raperda Perubahan Bentuk Badan Hukum dari Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja Perseroda dan Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah RPJPD Kota Yogyakarta 2025-2045. Rapat paripurna berlangsung di ruang rapat paripurna DPRD Kota Yogyakarta Kamis 4 Juli 2024. Juru bicara Pansus Raperda Perubahan Bentuk Badan Hukum dari Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja menjadi perseroan terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Jogja Perseroda, Oleg Yohan dalam laporan hasil kerja Pansus menekankan kewajiban tetap berpihak pada ekonomi kerakyatan, usaha mikro kecil menengah dan koperasi meski berubah status BPR Bank Jogja menjadi perseroan terbatas PT BPR Bank Jogja Perseroda. Upaya untuk badan hukum tersebut harus tetap berorientasi pada penguatan ekonomi lokal, usaha mikro dan kecil agar mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang lebih besar. Berdasarkan catatan tersebut di atas, panitia khusus memberikan rekomendasi sebagai berikut. Guna mewujudkan kepercayaan pada usaha mikro kecil dan koperasi, maka pemerintah Kota Yogyakarta agar mengalokasikan subsidi bunga pinjaman untuk usaha mikro kecil koperasi di daerah dengan mempertimbangkan kinerja PT BPR Bank Jogja Perseroda dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. 3. PT BPR Bank Jogja agar menyusun perencanaan pengelolaan dan menghitung besaran subsidi bunga pinjaman secara profesional agar subsidi tersebut dapat diakses oleh usaha mikro kecil dan koperasi tepat sasaran dan akur-akur. Sementara itu, Direktur Utama Bank Jogja, Hosim Junaidi, siap menjalankan amanat perubahan perda tersebut. Yang pertama, terima kasih sekali atas dukungan dari pemerintah kota dan tim dari DPRD, Pansus, yang sudah mengantarkan Perda Bank Jogja untuk ditetapkan hari ini. Tentu kita ucapkan terima kasih. Yang kedua, setelah ini kita akan lanjutkan prosesnya karena masih ada beberapa proses tahapan, yaitu perizinan di OJK berupa izin operasional. Izin operasional di OJK dan juga di Kemenkumham untuk mendapatkan izin ininya badan hukumnya. Ya, masih ada 2 tahapan itu. Ya, tentu dengan beralihnya ke perusahaan terbatas, tentu kita akan mengacu ke Undang-Undang PT sebagaimana yang seharusnya, walaupun tetap pemiliknya tunggal pemerintah Kota Jogja. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih dan kami siap untuk terus memberikan layanan yang terbaik pada masyarakat. Termasuk keberpihakan kepada UMKM Pak tadi dipesankan dari Pansus. Oke. Ya, tentu itu bagian dari yang kita perhatikan karena sudah diamanatkan juga di dalam perdanya. Tentu kami akan menjadikan prioritas itu. Sedangkan terkait Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah RPJPD Kota Yogyakarta 2025-2045, Ketua Pansus Susanto Dwiantoro dalam laporan hasil kerja Pansus menekankan pentingnya literasi digital dengan tetap melestarikan kultur keistimewaan Yogyakarta. Bahwa isu-isu strategis dan arah kebijakan beserta tahapan telah diidentifikasi secara makro, namun masih perlu mendapatkan solusi dan prioritas penyelesaiannya di masa mendatang. Antara lain, A. Isu strategis di dalam pendidikan, peningkatan budi pekerti, anak putus sekolah, kenakalan pelajar yang menjurus pada tindakan kriminal. B. Tingginya angka pernikahan dini. C. Permasalahan stunting. D. Pengaruh utamaan gender. E. Kelas menengah kurang mendapat perhatian dan sentuhan pembangunan. F. Kebutuhan hunian. G. Penanganan sampah. H. Transportasi, lalu lintas jalan raya dan parkir. I. Jaminan kesehatan. Poin 6. Era disrupsi yang ditandai dengan perkembangan teknologi informasi telah mempengaruhi seluruh sendi kehidupan dengan memiliki dampak yang positif maupun negatif. Adanya fenomena game online, judi online, prostitusi online, pinjaman online,
merupakan isu sosial ekonomi dan budaya yang tidak bisa dikesampingkan. Perubahan sosial ekonomi dan budaya 20 tahun ke depan akan semakin cepat dan dinamis dan perlu diantisipasi dengan baik. 7. Kota Jakarta yang menyandang status warisan dunia yang ditetapkan UNESCO memiliki makna universal yang penting dan strategis. Tidak hanya warisan dunia yang berbentuk bangunan dan mudah dilihat, namun ada suku filosofi merupakan konsep tata ruang yang memiliki makna filosofi tinggi bagi masyarakat dan dunia. Berdasarkan data tersebut di atas, panitia khusus memberikan rekomendasi sebagai berikut. 1. Pemerintah Kota Jakarta akan menyusun kajian dan kebijakan yang memungkinkan adanya kelas khusus atau eksklusif yang mampu menjadi bagian solusi terhadap permasalahan kenakalan remaja. 3. Literasi digital perlu menjadi perhatian khusus agar perkembangan teknologi mampu dimanfaatkan untuk memaksimalkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mendukung Kota Jakarta sebagai smart city. 4. Di samping mengikuti perkembangan teknologi informasi, perlu tetap dipertahankan aspek-aspek pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang humanis, melestarikan kultur dan nilai-nilai keistimewaan Yogyakarta. Penjabat Wali Kota Yogyakarta Sugeng Purwanto berterima kasih atas kerjasama DPRD Kota Yogyakarta sehingga 2 perda telah berhasil disetujui bersama. Perubahan untuk PT BPL Bakutja atau Perseroda dimaksudkan untuk meningkatkan peran dan fungsi Bakutja dalam pelayanan kepada masyarakat dan dalam melaksanakan usahanya berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik. Adapun tujuan perubahan bentuk badan hukum ini adalah memberikan manfaat dan perkembangan perekonomian daerah, memperluas akses keuangan kepada masyarakat, dan mendorong pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah yang efektif, efisien, dan berdaya guna. Dalam rapat paripurna juga dilanjutkan agenda penyampaian pengantar Wali Kota Yogyakarta tentang rancangan perubahan kebijakan umum APBD dan perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara tahun anggaran 2024. Pada perubahan KUA PPAS direncanakan pendapatan meningkat menjadi 1,98 triliun rupiah, sedangkan belanja mengalami kenaikan menjadi 2,2 triliun rupiah. Berdasarkan pasal 161 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah mengamanatkan bahwa perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum anggaran. Yang kedua, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, dan antar jenis belanja. Ketiga, keadaan yang menyebabkan sumpah tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan. Yang keempat, keadaan darurat dan atau. Yang kelima, keadaan luar biasa. Sidang paripurna yang kami hormati, secara ringkas, perubahan asumsi pendapatan dan belanja daerah dalam rancangan perubahan KUA PPAS tahun anggaran 2024 kami sampaikan sebagai berikut. Pendapatan daerah yang direncanakan dan ditetapkan sebesar 1.951.523.663 rupiah. Sampai dengan akhir tahun 2024 diperkirakan mengalami kenaikan sebesar 32.891.317 rupiah. Sehingga target pendapatan daerah pada perubahan KUA tahun 2024 menjadi 1.954.957.416 rupiah. Sedangkan pada sisi belanja daerah pada tahun anggaran 2024 alokasi anggaran belanja mengalami perubahan
yang disesuaikan dengan perkiraan pendapatan daerah dan hasil perhitungan silpa audit yang terus digunakan dalam tahun anggaran berjalan. Anggaran berjalan daerah yang semula dialokasikan sejumlah 2.338.785.607 rupiah 607.725 rupiah menjadi sejumlah 2.454.500.544.143 rupiah, yang berarti terjadi kenaikan belanja daerah pada perubahan APBAS tahun anggaran 2024 sebesar 170.511.418 rupiah. Berdasarkan hasil perhitungan dan audit dari Badan Pemeriksa Keuangan, terdapat sisa lebih perhitungan anggaran tahun 2023 sebesar 275.412.161.727 rupiah. Besaran silpa tersebut lebih besar dari alokasi silpa yang terdapat pada APBD tahun 2024 sebesar 130.540.626 rupiah. Oleh karenanya, hasil perjuangan silpa tersebut telah didapatkan dalam bentuk program dan kegiatan sampai dengan akhir tahun 2024 sebagai bagian dari kenaikan alokasi belanja daerah dalam rangka mendukung pencapaian prioritas daerah. Rapat paripurna DPRD Kota Yogyakarta juga dihadiri Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Yogyakarta seperti Kapolresta Yogyakarta dan Dandim 0734 Kota Yogyakarta. Demikian lintas info dari DPRD Kota Yogyakarta, Wuri Damarianti bersama Abi melaporkan.